Perkenalkan, nama saya Hana Renata dengan nomor NPM 1851093. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tahap proses persidangan ketika gugatan sudah masuk. Tahap pertama, majelis hakim akan memeriksa identitas para pihak. Selanjutnya, jika kedua pihak hadir, majelis hakim akan berusaha mendamaikan para pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi. Selanjutnya, majelis hakim akan berusaha mendamaikan para pihak setiap kali sidang. Namun, pihak memiliki hak untuk menolak berdamai. Selanjutnya, para pihak boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di dalam pengadilan tersebut. Bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan penggugat. Selanjutnya, tahap ke-6, kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, baik secara langsung maupun tertulis. Selanjutnya, kesempatan penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat. Tahap ke-8 adalah kesempatan tergugat untuk menjawab kembali tanggapan penggugat atau replik, baik secara lisan atau tertulis. Tahap ke-9, penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Tahap ke-10, penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-11, majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap terakhir, majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Selanjutnya, prosedur teknis untuk mendaftarkan surat kuasa dan gugatan ke pengadilan agama. Yang pertama, pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan. Setelah itu, pihak berperkara pergi ke meja pertama untuk menyerahkan surat gugatan minimal 2 rangkap. Setelah itu, petugas meja pertama akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara, yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Setelah itu, petugas meja pertama akan menyerahkan kembali surat gugatan kepada pihak berperkara, disertai dengan surat kuasa untuk membayar dalam rangkap 3. Selanjutnya, pihak berperkara akan menyerahkan kepada pemegang kasir surat gugatan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Setelah itu, pemegang kasir akan menandatangani surat kuasa untuk membayar dengan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar dan dalam surat gugatan. Setelah itu, pemegang kas akan menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak berperkara sebagai dasar penyerahan panjar biaya perkara ke bank. Setelah itu, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Setelah pihak menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut kepada pemegang kas. Selanjutnya, pemegang kas pun memeriksa slip bank lalu menyerahkan kembali kepada pihak berperkara serta memberikan tanda lunas. Pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan sebanyak tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Setelah itu, petugas meja kedua mendaftar surat gugatan dalam register bersangkutan, serta memberi nomor register pada surat gugatan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Selanjutnya, petugas tersebut menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan yang diberi nomor register kepada pihak yang berperkara. Lalu pendaftaran pun selesai. Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Prosedur teknis untuk mendaftarkan surat kuasa ke pengadilan agama terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, surat kuasa harus ditandatangani oleh si pemberi kuasa dan penerima kuasa. Setelah itu, harus melampirkan ID card atau kartu tanda pengenal yang masih berlaku, dan melampirkan berita acara sumpah. Dan yang terakhir, harus membayar PNBP sebesar Rp5.000.